Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita masih akan membahas tema-tema yang pernah saya tulis dalam sebuah artikel. Tentu artikel yang dimaksud adalah artikel keagamaan, yang mana alhamdulillah menjadi kebiasaan saya. Kalau waktu-waktu kosong, senggang itu saya senang menulis artikel-artikel. Tapi sebagaimana biasanya saya menulis itu dengan sistem artikel yang ringan, ya. Maksudnya artikel ringan itu kalau ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis itu tidak saya sertakan bahasa Arabnya, ya. Tujuannya agar orang awam gitu, orang-orang di mana saja yang belum bisa membaca bahasa Arab itu ikut, bisa memahaminya begitu. Tapi insya Allah semua artikel yang saya tulis rata-rata berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis serta pendapat para ulama salaf, atau juga ada hikayat-hikayat terkait dengan ulama-ulama atau orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya. Tujuannya agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya tulis tadi itu. Untuk malam hari ini kita akan membahas salah satu artikel, saya beri judul sikap warok para salaf. Warok itu sifat kehati-hatian, ya. Ada dua hal yang hampir sama ini. Ada namanya al-warok, ada namanya az-zuhud, ya. Kalau al-warok itu sifat kehati-hatian. Kalau az-zuhud yaitu upaya meninggalkan keterikatan dengan kehidupan dunia, ya. Jadi tidak mau terikat dengan kehidupan dunia. Bukan berarti tidak mau dunia, bukan berarti tidak mau makan, tidak mau rumah, tidak. Tapi zuhud itu apabila itu, dia atau seseorang memiliki harta, misalnya ini, ya, diberi Allah SWT rezeki, sebut saja mendapatkan uang hadiah 1 miliar, ya, esok hari hilang misalnya. Nah ini dia tidak terlalu terikat, dia tidak stres, dia tidak marah-marah, ya dah. Dia hanya mengatakan, ya itu bukan rezekiku, ya. Namanya zuhud, ya dah. Guru saya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki yang wafatnya ketepatan malam hari ini juga malam haul beliau tanggal 15 Ramadan, ya dah. Itu pernah mengatakan begini, kalau bahasa Indonesianya, ya, jadikan hartamu itu di bawah telapak kaki, jangan kau jadikan hartamu di atas kepala. Maksudnya gimana? Maksud beliau, kalau orang, gambarannya orang ini, atau mungkin kuda ini, dulu ada cerita, ya, ada kuda, ya, kemudian oleh pemiliknya ini diberi kayu gini, ya, sampai naik ke atas kepalanya, sudah. Kemudian kayunya ini diberi rumput, sehingga kudanya ini melihat, wah ada rumput ini, dikejar sama dia, ya, padahal nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena kan ada kayunya begini. Ini ibarat orang yang mencari kehidupan dunia, terikat dengan kehidupan dunia, nggak sampai-sampai dia. Kapanpun, kalaupun ada rontok satu terus akan mengejar, jadi nggak akan puas-puasnya, gitu, ya. Tapi kalau kalian meletakkan harta itu di bawah telapak kaki, maksudnya gila, kan tahu permainan bola, ya. Permainan bola itu juga bisa dikatakan satu ibarat yang bagus itu. Orang main bola itu kan mencari bola, kan, ya, merebut bola. Kalau dapat diapakan? Diambil di saku? Enggak, ditendang dia, ya kan? Jadi orang boleh mencari dunia. Kalau sudah terkumpul, ditendang sama dia, dikasihkan fukoro, dikasihkan masakin, dikasihkan tempat-tempat ibadah yang lainnya, ya kan? Diwajibkan kawan-kawannya yang memerlukan. Sama dengan bola itu kan, kalau ada
bolanya sampai ke kaki kita, kita apakan? Ya mungkin kita gocek sekedar kita lemparkan pada kawan yang kira-kira di sana lebih membutuhkan untuk perjalanan lebih lanjut, kan begitu kan? Seperti itulah yang dikatakan zuhud ya. Tapi kalau wara bukan begitu. Wara itu sifat kehati-hatian ya. Misalnya ini minuman ini ya, misalnya minuman. Sudah. Saya tahu ini suci. Sudah. Tahu-tahu misalnya ini, tahu-tahu ada tikus lah gitu ya. Oh, kalau tikus susah juga ya. Ya, misalnya ada burung ya, ada burung terbang. Pegang di atas kita ya. Terus ada sesuatu yang menetes, tais gitu ya. Waduh, kita kemudian mengatakan jangan-jangan ini kotoran burung ini. Padahal belum tentu kotoran burung. Ya, cuma karena ada indikasi bahwa ada burung yang lewat di atas minuman kita ini, maka kita secara berhati-hati nggak usah kita minum. Jangan-jangan ini ketetesan kotoran burung tadi. Walaupun belum tentu, mungkin batu yang jatuh ke sini kan bisa kan? Batu dari mana gitu kan? Jatuh ke sini kan bisanya tidak najis itu. Ya dah, begitulah yang namanya al-wara', berhati-hati. Kemudian, wah, kita ini tadi ada burung yang lewat ini. Wah, jangan-jangan ketetesan. Ya sudah, saya cari air lain aja, saya minum. Begitu namanya al-wara'. Jelas ya? Baik, kita lanjut Ustaz bajunya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sikap wara' para salaf, karya Kiai Haji Lutfi Basri. Wara' adalah sifat kehati-hatian yang luar biasa dan tidak adanya keberanian untuk mendekati sesuatu yang haram, bahkan terhadap hal-hal yang sifatnya ragu-ragu alias syubhat. Ya, syubhat itu tidak jelas hukumnya ya. Ya, meragu-ragukan. Ini ragu ini kayak tadi itu. Ini yang netes tadi kotoran burung atau batu, keragu ini, maka ditinggal. Ya, lanjut Ustaz. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Misalnya al halal ya. Tadi ini air putih ya dah. Saya tahu mengambilnya juga di dispenser punya saya, sudah jelas. Airnya juga punya saya ya dah. Saya tidak ada, ya sudah, saya nggak ragu-ragu, ini jelas halal yang minum milik saya. Airnya juga suci, murni, ya sudah, ini yakin namanya halal. Wal haramu bayyinun, adapun yang haram itu adalah nyata juga. Mohon maaf, misalnya ini air kencing, misalnya ada anak kencing ya, jelas-jelas ini ya, ditaruh di gelas, dikasih tahu baunya sudah kencing. Ya, anaknya juga ngaku hati-hati loh, ini air kencing, sudah ngaku jelas. Ini namanya yang haram jelas-jelas. Sudah? Baik, lanjut. Sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar, yaitu syubhat. Nah, di antara yang halal dan haram itu terkadang ada perkara yang syubhat, ya, tidak jelas. Kayak tadi itu, ya. Wah, ini tadi air putih, tapi ada kejatuhan. Loh, itu kok ada burung lewat. Loh, itu kok ada rontokan. Ini yang mana ini ya? Yang masuk ke sini nih kotoran burung, ya, atau rontokan dari tembok misalnya atau dinding, gak jelas. Lanjut. Dan tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa saja yang menjauhi syubhat tersebut, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya, kalau tadi kan syubhat tadi ya. Kalau saya misalnya tetap minum syubhat, wah ini kan bahaya. Tapi kalau, waduh, saya ragulah, sudah air putih banyak, saya tidak mau yang syubhat ini. Nah, ini termasuk sudah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Paling tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya, kalau nekat, wah sudahlah, walaupun baunya dicium gini, wih, ini masih bau kotoran burung, tapi bismillah lah, sudah minum aja, gak ada yang tahu kok, cuma kecuali saya. Sungguh orang tersebut sudah masuk dalam wilayah yang haram, dosa. Lanjut Ustaz. Ibarat seorang pengembala yang mengembala di seputar pagar kebun larangan. Ya, misalnya ada kebun ini ya, ini kebun. Nah, itu ya. Ini ada pagar. Pagarnya juga namanya pagar hidup, misalnya dari pohon-pohon ya. Ada orang di situ mengembala di sekitar kebun yang ini menjadi milik orang lain, ya dah. Gimana lanjutannya? Di mana hampir saja gembalanya memakan tumbuhan yang ada di dalamnya. Iya.
gembalanya misalnya kambingnya atau sapinya ya. Ini kan ada pagar hidup, ini bisa diterobos oleh sapi atau binatang yang dipelihara, kan gitu nggak jelas. Jadi makan rumputnya orang lain, begitu. Lanjut. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki pagar larangan. Ya, setiap raja memiliki pagar larangan. Ya, tadi itu ibaratkan kalau raja ya istananya ya. Kalau rumah ya tembok-temboknya atau dinding-dindingnya, pagar-pagar rumah ya dah. Terus ketahuilah bahwa pagar larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ya, kalau Allah yang mempunyai pagar itu adalah sesuatu yang diharamkannya. Lanjut. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalb atau hati. Ya, hati di sini, hati yang ada di dalam ya, dalam dada ini ya. Ini kalau rusak ya sudah rusak kan, perilaku orang itu akan rusak. Tapi kalau sininya bagus, ya hatinya bagus, maka kebanyakan sifat-sifat itu akan menurun kepada atau mengikuti kepada perilaku seseorang. Jadi tergantung hati ya dah. Seseorang tergantung hatinya baik atau hatinya buruk, hatinya masih sehat, maksud sehat bukan sehat kalau diperiksa dokter nggak begitu ya, tapi dalam artian hati dalam perasaan ya, perasaannya itu bagaimana begitu ya. Kalau orang itu perasaannya bagus ya insya Allah jadi bagus. Kalau perasaan hatinya itu memang jahat ya otomatis akan terbawa semua anggota tubuh akan ikut itu. Misalnya begini, ada orang saya katakan orang baik gitu ya, orang baik. Anggap saja ini pagarnya tetangga misalnya. Di situ ada pohon rambutan milik tetangga. Ya, hati saya ini baik. Ya saya cuma ingin saja, masya Allah, ya ranum sekali bagus. Tapi saya nggak terpengaruh karena saya tahu kalau ngambil tanpa izin itu haram. Ya, nah ini ya sudah saya melihat saja, masya Allah. Bahkan dipuji luar biasa tetangga saya ini ya, punya tanaman gimana cara merawatnya. Itu kan hatinya baik. Ya, tapi kalau hatinya sudah rusak, mencari celah. Ada orang lihat nggak? Oh kalau nggak ada, coba disengkek sama dia, diambil segala macam dengan cara untuk memiliki atau mengambil buah tersebut karena hatinya memang yang kurang baik begitu. Lanjut. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram kepadanya. Ya, kalau sesuatu kebaikan yang kita lakukan ya, maka hati kita ini tentram, senang. Ya. Kita misalnya ada uang 10.000 misalnya ya, kita niat lillahi ta'ala mau sedekah pada fuqara, kita kasih, hati senang. Ya, hati itu senang, tentram, walaupun kehilangan uang berapa? 10.000, tapi karena niat memang maka senang. Menggembirakan orang lain itu senang. Begitu, lanjut. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang jiwa tidak merasa tenang dan hati tidak merasa tentram kepadanya. Ya, kalau mencuri lain lagi, mencuri 10.000 ini ya. Mencuri 10.000 srit sudah diambil. Padahal yang kucuri ini orangnya pemilik hartanya nggak tahu. Misalnya saya mencuri uangnya Ustadz ini, saya ambil. Ustadz nggak tahu kalau saya mencuri. Tapi begitu Ustadz melihat diri saja, hati saya dak dikduk kata orang sekarang, dak dikduk, ya dak dikduk. Wah, jangan-jangan tahu ini Ustadz ini gitu. Ini dosa kan? Lanjut. Sekalipun orang-orang memberikan berbagai komentar kepadamu. Ya, maksudnya apapun komentar dari orang lain, kalau kamu berbuat baik maka nggak ada pengaruh komentar orang lain. Kamu misalnya tadi saya sedekah 10.000, ini komentar sedekah 10.000 ya lah, mestinya sedekah itu yang banyak, yang begini, nggak ada urusannya. Saya ikhlas sudah selesai. Urusan saya dengan Allah SWT, saya senang ya sudah selesai. Ya, jadi komentar orang lain sebenarnya nggak terlalu berpengaruh dengan perilaku kita. Ya. Kalau misalnya saya mencuri 10.000, dipuji sama dia, oh masya Allah, orang ini baik, ya suka sedekah. Padahal saya mencuri itu kan gak pengaruh, tetap akan berhadapan dengan Allah begitu. Jelas, langsung lanjut. Dewasa ini semakin banyak di antara umat Islam yang terlibat praktek riba atau bisnis yang tidak berstandar syariat atau tipu menipu dalam dunia pekerjaan. Bahkan telah terjadi praktek jual beli suara, baik dalam perhelatan partai politik dan kekuasaan maupun rebutan jabatan dalam pengurus ormas. Kepengurusan, ulangi.
maupun rebutan jabatan dalam kepengurusan ormas dengan menggunakan sistem money politik, termasuk juga merebak praktek penyerobotan harta atau fasilitas yang bukan menjadi haknya dalam dunia pendidikan. Ya, ini kalau kita melihat fenomena di Indonesia zaman sekarang ini ya, banyak orang yang sudah melakukan hal-hal yang di luar konteks syariat, ya dah. Yang praktek riba kan banyak sekali ya. Riba bunga bank itu berapa banyak itu yang terlibat bunga bank itu ya, nggak bisa terhitung kan begitu ya. Atau juga tipu menipu ya, kata orang sekarang tifu-tifu gitu ya, suka tipu menipu, macam-macam itu orang menipu orang, banyak hal caranya ya, lewat online, lewat ini kan gitu, banyak sekarang. Terus juga ada yang jual beli praktek suara dalam perhelatan politik, maksudnya dengan sogok menyogok. Bahkan dalam dunia pekerjaan juga sogok menyogok, ya dah. Bahkan untuk merebut jabatan sebuah ketua keormasan, ini ormas, ketua kepengurusan ini seringkali dijadikan rebutan sampai money politik, berani membayar orang. Kenapa sih? Karena ormas bisa dijual. Artinya ormas itu kalau sudah membuat proposal, misalnya saya ketua ormas, ketua umum ormas, saya bikin proposal, saya ajukan ke Amerika, saya ajukan ke mana saja ya, itu bisa cair uangnya ya. Sekarang ini kita akan mengadakan kerjasama menangani COVID-19, kita bikin ormas bulan-bulan begini-begini, itu bisa cair karena itu ormas atau LSM sekarang laku dijual. Untuk itulah orang seringkali berebut menjadi ketua ormas demi untuk mendapatkan fasilitas, yaitu mencairkan dana. Dananya siapa? Ya sudah, dananya untuk sendiri ya. Kenapa? Biasanya orang-orang demikian ini, kata orang, lagi suka lagu gambus, tahu ya? Apa lagu gambus apa? Lagu gini, Ustaz. Wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting cair dananya, gitu Ustaz. Nah, kalau sudah mengharapkan cair dananya, maka dia akan berbuat segala sesuatu untuk mendapatkan predikat atau kedudukan sebagai ketua, bisa menentukan ini dan itu karena mengharapkan lagu kampusnya tadi, wadana-wadana ini lancar gitu. Ya, ini gimana ini? Ini semua adalah termasuk dosa, ya, karena dia jual beli suara, jual beli dengan sogok menyogok, ini sudahlah termasuk keluar dari syariat Islam. Itu ajarannya. Baik ya, lanjut. Praktek-praktek semacam di atas ini tentunya telah jauh dari bimbingan Rasulullah SAW maupun keteladanan wara' yang dulu dicontohkan oleh para ulama salaf. Sebut saja apa yang telah diperagakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tadi saya katakan praktek-praktek yang tadi yang tidak wara', tidak hati-hati, ya tidak zuhud, ya berebut dunia, berebut kedudukan, itu jelas berbeda dengan praktek yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para salaf terdahulu seperti para sahabat. Nah, ini contoh, ada satu kejadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Silakan Ustaz. Sayyidah Aisyah berkata, Sayyidina Abu Bakar memiliki seorang budak yang bertugas mengumpulkan keuntungan dari usaha-usaha bagi hasilnya. Ya, boleh. Misalnya saya punya budak saya pekerjakan. Ayo, ini saya punya modal, kamu kerjakan, nanti hasilnya bagi dua gitu. Lanjut. Dari hasil itulah Sayyidina Abu Bakar makan. Ya, maklum bukan kehidupan ya. Untuk memberikan makan, yaitu dari hasil kerjasama dengan budaknya. Padahal budak itu kalau bekerja, misalnya ada budak, kita punya budak, dia bekerja, dapat uang banyak, itu hartanya halal kita makan. Karena budak itu milik kita, pekerjaannya juga milik kita, begitu. Ya, lanjut. Pada suatu kali budak itu datang membawa makanan dan Sayyidina Abu Bakar pun memakannya. Ya maklum ya, karena memang kebiasaan kan sudah biasa kan. Dia mengerjakan pekerjaan, uang dari saya, apa modal dari saya misalnya. Maka kalau dia beli apa-apa, saya sangka apa? Oh, ini hasil kerja kita bersama, gitu ya. Lanjut. Lantas berkatalah budak itu kepada Sayyidina Abu Bakar, tahukah engkau apa yang sedang engkau makan itu? Ya, Sayyidina Abu Bakar begitu makan, si budak tanya, wahai Tuhan, tahu nggak kamu apa yang kamu makan itu? Ya,
Ya tentu nggak tahu Sayyidina Abu Bakar. Ini kan kamu yang kerjakan, kamu kan budak saya. Kan gitu kan? Saya sudah memberikan apa tadi? Memberikan modal. Ya sudah, ini kan milik kita berdua. Nah kamu bawa makanan, saya makan kan gitu. Lanjut. Apa ini? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau bertanya. Ketika di masa jahiliyah dahulu, aku menjadi paranormal untuk seorang. Paranormal itu dukun ya. Padahal aku tidak mengerti perdukunan dan hanya membodohinya. Dia ini tipu-tipu aja, pura-pura. Sekarang kan banyak ya, dukun-dukun palsu juga kan banyak kan ya. Dia punya peramal. Misalnya saya ini mau jadi dukun palsu atau paranormal palsu. Melihat Ustadz ini, coba Ustadz saya lihat, saya terawang Ustadz. Gitu. Wah, begini Ustadz, sampai nanti 3 hari yang akan datang, sampean akan mendapatkan uang 1 miliar. Ini saya melihat cara pandang sampean ini dengan wajah berbinar-binar rasanya. Karena itu sampean harus bayar pada saya 10 juta sekarang. Nah, padahal saya nggak ngerti apa-apa ini, cuma tipu-tipu saja gitu ya. Ini dilakukan zaman tersebut. Subhanallah, lanjut. Dia pun memberiku imbalan. Yang sedang engkau makan itu termasuk hasil darinya. Ternyata orang yang mendukunkan kepada budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu percaya ternyata ya. Kemudian memberikan, tadi 10 juta dikasih ya. Akhirnya 10 juta ini misalnya saya belikan cilok Ustaz, saya belikan cilok 10 juta. Dapat berapa itu ya? Nah, misalnya di situ. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ya husnudzon, langsung aja ikut makan. Kenapa? Karena biasanya apa yang dikerjakan sama budaknya itu adalah hasil jerih payah dari bekerja. Ya, yang dengan modal dari saya tadi itu atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu husnudzon. Ini enggak, ternyata yang dikeluarkan adalah hasil berdukun yang jadi perdukunan palsu itu kemudian dirupakan sebut aja apa tadi cilok misalnya begitu ya, dimakan sama Sayyidina Abu Bakar. Lanjut. Segera saja Sayyidina Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulut dan memuntahkan segala yang telah masuk ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Ayyamul Jahiliyah nomor 3842. Langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar bahwa ini hasil dari berdukun ya, yang palsu tadi itu ya, kan haram kan gitu kan. Langsung tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimasukkan ke dalam mulutnya, biar muntah semuanya. Ya, untuk memuntahkan apa yang sudah masuk walaupun sedikit, padahal sedikit, pior gitu kurang lebih. Kata orang Jawa, orang muntahkan begitu. Lanjut. Lihat juga kitab Al-Wara oleh Al-Mawarzi. Siapa yang curiga terhadap makanan subhat atau meragukan, hendaknya memuntahkannya. Halaman 90 dan sesudahnya. Ya, jadi kalau kita makan sesuatu yang nggak jelas halal haramnya, ya subhat itu, maka dalam mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya itu memuntahkannya ya apa caranya gitu. Kayak tadi itu misalnya di sini ada tainya burung, gak jelas ini. Terus tahu loh, bisa dikasih tahu itu tadi loh, saya tahu sendiri. Misalnya Ustadz lihat, saya tahu sendiri nih. Ada burung apa yang haram dimakan itu, misalnya burung kakak tua gitu ya. Ya, ini tadi saya melihat burung kakak tua atau burung elang, ya itu kan haram dimakan ya. Jenis ganas kan? Itu yang dia keluarkan kotoran. Jadi saya tahu persis. Maka saya habis minum, gimana caranya saya bisa memuntahkan karena kehati-hatian warnanya. Wah, pas saja lah, begitu kurang lebih. Usaha, ya. Lanjut. Dalam sebuah riwayat dikatakan, budak itu kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, sungguh apa yang engkau lakukan itu bisa menyebabkan engkau sakit. Ya, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jarinya ke mulut sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini betul-betul memuntahkan banyak hal, ya. Maka budaknya khawatir, wahai tuanku, apa yang kau lakukan ini bisa menyebabkan kau sakit. Ya jangan terlalu lah, gitu maksudnya ya. Jangan dilogok-logokkan terus ini, nanti kamu muntah habis semua. Kurang lebih begitu. Nanti kalau sakit gimana, wahai tuanku? Lanjut. Sayyidina Abu Bakar menjawab, seandainya untuk mengeluarkan makanan itu taruhannya adalah nyawa, aku rela nyawaku keluar asalkan makanan ini keluar dari perutku. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang warok, ya. Orang yang sangat hati-hati katanya, andai kata aku muntah ini, ya,
sampai aku mati, yang penting isi perutku ini lepas dari barang yang haram, tentu aku lakukan. Subhanallah, demi kehati-hatian. Ya enggak? Bagaimana dengan orang sekarang ini? Makan duit haram, ya enggak? Makan apa saja banyak ya. Maksudnya makan duit haram, bukan duitnya dimakan, itu mencari duit dari apa? Dari barang-barang yang haram, jual beli, jabatan, apalagi jadi sogok menyogok, money politik, ya enggak? Paling dalam segala hal, termasuk dalam keormasan. Waduh, ini kayak begini luar biasa, ini ya sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam bab ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau ya, hati-hati. Jangan sampai uang ini masuk asal aja kita gunakan, uang halal haram kita masukkan semua. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Jelas. Ada lanjutannya? Selesai. Baik, alhamdulillah. Pengajian untuk tema apa tadi, sikap warok para salaf sudah selesai. Sekarang saya persilakan Ustaz tadi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpulkan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Pak Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang qaul jadid dan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Terkait kasus tentang orang yang sudah wafat sedangkan belum selesai mengqadha puasanya. Belum selesai mengqadha puasanya. Orang wafat ya, dia punya utang gitu ya, utang puasa ya. Baik. Kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan agar pihak keluarga atau wali wajib membayar fidyah dari setiap hari yang ditinggalkan almarhum. Baik, qaul jadid. Baik. Sedangkan dalam qaul qadimnya mengatakan boleh alias tidak wajib bagi keluarga atau walinya mengqadha atau membayar fidyah atas puasa yang belum ditunaikan almarhum tersebut. Dan justru pendapat ini yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi. Pertanyaan kami, apa faktor yang menyebabkan ulama-ulama seperti Imam Nawawi justru menggunakan qaul qadim ketimbang qaul jadid? Dan apakah ada kolerasi antara pendapat mu'tamad dengan qaul qadim dan jadid? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Baik, jadi begini ya. Namanya seseorang walaupun itu imam mazhab ya, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ya, dan imam-imam yang lain namanya mujtahid mutlak, tapi kan juga manusia kan, ya dah. Terus ada imam-imam namanya imam mazhab. Imam mazhab itu seperti Imam Nawawi, itu beliau bermazhab Syafi'i, tapi kelasnya ini memang ya mujtahid gitu ya. Kelasnya memang super memang ya. Cuman beliau tidak mau ijtihad sendiri. Kemarin ada waktu kita tanya-tanya tentang kehidupan Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki kan gitu kan. Sebagian ulama-ulama itu mengatakan bahwa Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki itu andai kata mau beristihad itu sudah mampu. Tapi beliau tidak mau keluar dari mazhab Maliki sebagaimana mazhab yang dianut oleh ayah beliau kan begitu ya, menghormati kan gitu. Demikian juga Imam Nawawi, ada Imam Romli misalnya ya, Imam Rafi'i ya, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang memang ahli di dalamnya, cuman beliau sudah mengikat diri dengan mazhab Syafi'i pilihannya, tidak mau keluar dari mazhab Syafi'i, sudah selesai. Nah, ada beberapa peristiwa. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang apa yang disampaikan Imam Syafi'i dalam qaul jadid atau juga qaul qadim itu ya, sesuai dengan pemahaman beliau saat itu, kan gitu kan? Ya, itu kadang-kadang ini ada yang kurang sinkron dengan sebuah hadis misalnya. Maka beliau mengatakan idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau ada hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Jelas? Nah, tatkala di dalam bab ini tadi apa? Ada orang yang sakit atau orang yang punya qadha, kan begitu kan? Qadha puasa, ya kan? Ternyata tatkala dia mengqadai hutangnya misalnya 10 hari, sakit karena maka begitu 5 kali dia puasa mati, meninggal dunia. Sisa berapa? 5 hari kan? Ya dah. Dalam qaul jadid dikatakan maka ahli warisnya boleh bayar fidyah.
Kan begitu kan ya? Atau mengqadainya atau bayar fidyah. Qaul qadim tidak boleh kan gitu kan. Ternyata ditemukan hadis kemarin kan sudah diterangkan itu ya, bahwa sholat dan puasa itu adalah ibadah mahdo yang tidak bisa diwakilkan. Maka di dalam bab ini Imam Nawawi melihat kan juga mustahil kan, tapi tidak keluar dari mazhab. Oh, ternyata ini lebih dekat dengan kebenaran. Jadi kembalikan pada qaul qadim. Ngerti? Qaul qadim itu hampir mengatakan bahwasanya sholat dan zakat itu sholat dan puasa itu adalah ibadah orang per orang, tidak bisa diwakili kecuali haji, ya kan? Begitu kemarin kan dibahas. Inilah yang kemudian para imam bersepakat. Kalau gitu kita kembali aja pada qaul qadim. Gitu. Itu biasanya di zaman hidupnya Imam Nawawi, gitu ya, banyak kejadian-kejadian. Setelah banyak kejadian, maka diperlukan memang. Seperti sekarang ini, kita selama ini nggak ada lockdown, nggak ada nggak ada isolasi, ya nggak ada zona merah COVID-19, nggak ada zona hijau. Apa yang kita yakini tentang sholat Jumat? Ya sudah, orang sholat Jumat di rumah nggak sah kan, itu keyakinan kita. Dalam artian keyakinan ini nggak pernah kita bahas. Pokoknya yang namanya sholat Jumat yang di mana? Di masjid. Coba misalnya kita sudah dewasa, sama kita punya orang tua ibu lah. Ibu kita juga ngerti ilmu, bukan orang yang awam, bukan orang bodoh ibu kita. Terus kita ini nggak sakit, nyantai-nyantai. Pas adzan zuhur kita nyantai-nyantai sambil makan di rumah. Kira-kira ibu kita gimana? Marah-marah dah. Kamu berangkat Jumat telat kan begitu kan? Ya terlambat. Ya karena secara umum orang mengatakan namanya sholat Jumat itu ada di masjid. Jelas ya? Nah begitu ada kejadian seperti sekarang ini, maka para ulama membuka lagi qaul-qaul. Ketemulah qaul qadim menurut mazhab Syafi'i, bahwa di saat darurat, sebut saja dalam keadaan lockdown semacam demikian ini, maka bolehlah sholat Jumat itu dilaksanakan di luar masjid. Maka tatkala masjidnya tertutup atau mungkin ya ada yang ditutup atau mungkin masyarakatnya takut ya, gak apa-apa itu takut ya, gak masalah kan, misalnya, maka bolehlah di dalam kondisi seperti demikian ini kembali kepada qaul qadim kan gitu kan. Nah, andai kata gitu, di sini sekarang ada ulama mujtahid sekelas Imam Nawawi melihat ternyata, misalnya melihat beristihad, tidak? Oh ternyata dalam kondisi demikian maka kita melaksanakan sholat Jumat di rumah, di pesantren, di aula, ya, di balai kota misalnya, tapi dengan jarak yang demikian dan di masjid. Gimana ini? Maka terjadilah di sini kembali kepada qaul qadim. Ya, nah ini seringkali bukan karena urusan muktamad atau tidak muktamad, tapi kondisi masyarakat yang berubah. Misalnya loh ini ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan COVID-19 ini ya bisa tuntas. Insyaallah Ramadan selesai, maka COVID-nya juga terangkat gitu ya. Apalagi kalau belum sampai Lebaran kita bisa senang-senang ada pengumuman bahwa sudah aman semua Indonesia ya, kan gitu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan misalnya tambah parah ini. Jadi tambah parah, naudzubillah min dzalik. Misalnya ternyata parahnya sampai 1 tahun, gimana jadi? Jadi lockdownnya 1 tahun kan gitu. Wah, ini kan banyak akhirnya terjadi musyawarah mufakat para ulama, ya dah, harus ada bahsul masail, barangkali begitu. Ya, maka akan terjadi satu hukum tatkala dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Saya tidak mengatakan lagi darurat, tapi berbeda, kondisinya menjadi berbeda dengan kondisi yang sebelum ada COVID ini. Begitu saya. Ya, kurang lebih begitulah zamannya Imam Nawawi dan imam-imam yang lain ya. Jadi nggak ada yang namanya ini apakah ini qaul muktamad tidak bertentangan dengan kondisi. Gitu Ustaz. Dan sudah ada sebenarnya nasnya kan sudah ada qaul qadim, ada qaul. Jadi di saat tertentu ini ya, dalam hal yang sesuai dengan kesepakatan para mujtahid mazhab, maka boleh dipergunakan begitu. Kalau kita gimana? Kita ini bukan mujtahid, bukan, kita ikut saja lah ya. Kita ini siapa kita ya. Jangan orang-orang aku sudah bisa mengaji, aku sudah bisa ceramah, nih aku mujtahid. Sama dirimu kan gitu. Ini imam-imam kayak seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya, dia hafal Quran, hafal hadis, hafal aqwal para ulama, ya dah.
akwal perbedaan pendapat di antara mereka ini hafal, ya. Semuanya tahu akwal lah dengan berbagai macam ahli di dalam masalah ilmu keagamaan, misalnya bahasa Arabnya aja ya luar biasa. Kata orang sekarang apa? Jos gandos ya. Kata orang sekarang kan gitu ya. Luar biasa ya. Mengerti detailnya, bagaimana memahami misalnya asbabul wurud di dalam hadis atau asbabun nuzul di dalam Al-Quran dengan segala macam. Nah, kemudian barulah orang yang hebat-hebat ini, super ini, mereka beristihad. Itu pun tidak mau keluar dari mazhab Syafi'i. Begitu, Ustaz. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana cara membayar fidyah bagi orang fakir miskin yang juga tidak mampu mengkodok puasanya? Terima kasih. Ini pertanyaannya masih kurang jelas ya. Ini membayar fidyah karena apa? Jadi mestinya pertanyaan itu jelas. Kenapa dia membayar fidyah, kan begitu kan ya? Apa dia ini, mohon maaf, kalau dia ini seperti jima dengan istrinya ya di siang hari, dia tidak harus bayar fidyah, ya enggak? Maka ada, dia harus memerdekakan budak. Kalau sudah budak tidak ada, seperti sekarang nggak ada perbudakan, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut, begitu. Kalau langsung bayar fidyah, tidak langsung bayar fidyah gitu orang ini ya. Dilihat dulu kenapa dia harus bayar fidyah. Jadi mesti harus diketahui dulu, ini kenapa dia kok harus bayar fidyah, dari apa gitu kan. Oh, kalau gini, dulu saya ini tidak puasa bulan yang lalu, sekarang sudah masuk apa? Waktu Ramadan, jadi saya kan harus bayar fidyah plus qadha Ramadan. Kan begitu kan? Nah, berarti ada lagi nanti. Kapan bayar fidyahnya? Ya enggak sekarang. Kalau sekarang memang banyak kena lockdown, enggak punya duit. Ya nanti bayarnya setelah enggak ada lockdown. Jadi ini perlu harus ada kejelasan. Kenapa yang fidyah? Kan fidyah itu juga enggak sembarangan. Oh, enak aja saya gini enggak bayar fidyah. Ya enggak bisa. Dia harus menunggu kapan punya duit, dia baru bayar fidyah. Begitu, Ustaz. Tapi andai kata memang dia ini fuqara, miskin, tidak bisa kerja, sudah di atas ranjang saja misalnya ya, ada seorang ya, tidak punya keluarga, anak cucunya sudah pada nggak ada misalnya, ada orang tua ya, tidak bisa, tidak mampu puasa, bahkan puasa sholat berdiri aja tidak mampu, ya, yang dikatakan apa, dia di dalam sakit layur jabur dikatakan dalam fikih, dia sakit tapi tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh bayar fidyah di dalam hari-harinya itu yang puasa ditinggalkan. Orang tua misalnya usia 90 tahun di atas ranjang saja, kapan nunggu dia akan sehat, tambah lama tambah sakit ya kan gitu kan ya. Ini bagaimana? Dia boleh tidak puasa dengan bayar fidyah. Kalau ustadznya misalnya masih sehat kayak gini, hanya kebetulan kemarin misalnya ada kasus yang ustadz ini harus bayar fidyah, ya nggak harus sekarang bayar fidyah, nanti ditunggu punya duit kan masih bisa bekerja, begitu ya nak. Jadi orang-orang menentukan fidyah itu jangan mudah-mudah sekali, jangan gampangan, jangan terlalu mudah ya. Nah, maka harus ada kaidah-kaidah yang ditanyakan pada orang-orang tertentu, orang-orang alim di sekeliling mereka yang ada sekitar mereka, ustadz-ustadz ya nak, atau guru-guru begitu. Nah, andai kata ada orang tua, saya gambarkan ada nenek-nenek sudah tua, puasa sudah tidak mungkin, keluarganya sudah nggak ada, ya enggak? Dia sendirian, misalnya kan mungkin terjadi kan, maka dia harus bagaimana nih? Dia mau puasa nggak mampu, mau bayar fidyah nggak ada duitnya, mau kerja, gimana mau kerja? Nenek-nenek usianya 80 tahun, siapa mau terima kerja, ya enggak? Gimana? Maka dia cukup banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemampuannya cuma istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Tidak ada lagi yang bisa dibayarkan, ya dah. Jadi ini kondisi yang sangat. Tapi umumnya yang dikatakan bayar fidyah itu kadang-kadang orang itu salah. Orang hamil misalnya, aduh saya mau bayar fidyah aja lah, nggak usah puasa. Nggak begitu, ada aturannya. Ya, jadi saya himbau kepada penanya ini, ayo kita jangan sembarangan untuk mengatakan fidyah bayarnya kapan. Harus tahu fidyah itu kapan harus dikeluarkan dan kapan orang itu tidak bayar fidyah tapi wajib qadha, harus tahu. Jelas ya? Tapi jawabannya andai kata seperti ini sudah tidak mampu lagi. Anggap saja nenek-nenek usia berapa? 80 tahun. Maka yang bisa cuma istighfar, ya banyak istighfar pada Allah SWT, mohon ampun karena tidak mampu. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah.
Afwan Kiai, bagaimana sebaiknya kita sebagai anak dalam menyikapi ibu setelah ayah wafat? Baik. Di mana ibu telah memberikan harta waris dari ayah kepada sebagian anaknya, tetapi dengan cara dijual kepada anak-anaknya. Akan tetapi dengan cara dijual kepada anak-anak tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Bolehkah yang demikian? Lanjut. Itu pun anaknya yang lain juga belum diberikan pembagian. Baik. Jumlah anak ada 7 yang sudah diberikan 3 anak dengan cara seperti tadi. Dibeli dengan harga di bawah harga umum. Sedangkan keempat anak yang lain belum dapat pembagian dan tidak berani mengutarakan kepada ibu. Karena ibu sudah bilang terlebih dahulu kepada semua anaknya, jangan sekali-kali meminta harta warisan, itu tidak baik. Padahal anak yang belum diberikan pembagian juga tidak pernah meminta. Sepertinya ibu belum memahami bagaimana kewajiban membagi harta saat ayah sudah wafat. Mohon pencerahannya. Baik, ini kasihan ya. Ini seorang ibu yang nggak ngerti ilmu agama ya. Ya dosa. Si ibu itu dosa. Ya. Nah, caranya gimana agar tidak dosa terus? Maka keluarga si anak misalnya dari 4 orang ini hendaklah mencari pandangan orang-orang yang sekira. Ini kan metode ya. Sekira ucapannya itu didengar oleh sang ibu. Misalnya kakeknya, jadi curhatnya pada kakeknya, ya dah, atau pada pamannya. Kalau orang Jawa mungkin pada Pak D-nya, Pak D itu misalnya kakaknya si ibu, ya dah. Pokoknya lebih tua lah. Yang sekira kalau orang tersebut bicara dengan ibu, si ibu itu ngerti. Memang susah juga ya, namanya wanita. Seorang wanita itu kadang-kadang tidak berpikir dengan jernih dengan otaknya, tapi berpikir dengan emosinya, berbicara dengan sinya ya, seorang ibu sudah kamu gak ikut-ikut, aku orang tua, kadang-kadang begitu ya. Padahal dilakukan ini salah menurut syariat. Caranya bagaimana? Carilah anak-anak yang 4 orang tadi itu yang belum mendapatkan ya, itu untuk mencari haknya. Caranya gitu, cari orang yang lebih tua, kemudian curhat kepada mereka, kan gitu ya. Apa itu Pak D-nya atau pamannya ya, atau budenya, bibinya yang lebih tua, kakaknya ibu ya kan? Atau yang lain, atau dari pihak-pihak mertuanya misalnya ya, begitu. Atau kalau tidak, tokoh masyarakat setempat. Boleh juga lewat perangkat. Saya nggak tahu kan kondisinya ini, misalnya di suatu perkampungan itu ada kadang-kadang di situ ada sesepuh, orang sepuh itu, orang yang dituakan di kampung-kampung itu, desa-desa itu kasun, kepala dusun misalnya, curhat kepada mereka. Tapi dicari juga orang yang dicurhati itu sekira mengerti agama, minimal bagian warisan gini, agar orang itu nego pada ibunya yang benar bu, bukan begitu cara membaginya, harus bagi secara warisan begitu, ya dah. Maka harus atau tokoh agama, ustadz, ulama, kiai yang kira-kira bisa bicara dengan ibunya, ya begitu itu metode. Tapi jelas hukumnya gimana? Si ibu tadi berdosa karena tidak melaksanakan syariat Islam dengan benar, ya dah. Itu tidak boleh, bagi di asal nggak boleh, karena hak waris itu adalah hak dari keluarganya atau ya anaknya atau ahli warisnya si mayit. Ya, kalau situ ada anaknya ya dohirnya si ibu sebagai istri dapat bagian. Ditanya juga apakah si mayit atau yang meninggal dunia punya ayah masih punya ibu, kan perlu ditanya juga. Ya. Kemudian anak-anaknya pasti dapat, kan begitu kan? Ini adalah warisan-warisan yang sudah ada ketentuannya dalam hukum faraid atau syariat. Jelas ya? Baik, jadi saya anjurkan, ayo si anak berempat itu cari tempat konsultasi yang mengerti agama yang dekat di situ. Kalau pada saya sini ya nggak apa-apa, ini sekedar curhatan saya jawab, tapi kan saya nggak bisa. Orangnya di mana? Tadi dari mana? Tangerang, dari mana? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Sebut dari Jawa Barat, gimana saya mau ke sana kan gitu kan? Cari orang yang ada di sana. Jelas Ustaz? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mohon arahan Pak Kiai. Di tempat kami akan merenovasi atau menempati suatu tempat yang kamar mandi, sumur dan WC sudah tidak digunakan lagi. Sekitar 10 sampai 15 tahun.
dan insya Allah akan meru'yahnya terlebih dahulu, karena bila memungkinkan sumur yang tidak terpakai dalam kurung kedalaman sekitar 15 meter akan dialihfungsikan sebagai sapi tank yang baru. Pertanyaan 1, bagaimana sebaiknya langkah kami? 2, apakah ada kemungkinan jin yang biasa menghuni tempat seperti akan marah? Misal sumur yang tidak terpakai kita pakai untuk sapi tank. Jazakumullah khair atas jawabannya. Baik, jadi begini ya, menutup sumur itu hukumnya makruh ya. Sumur itu yang sudah buat sekian lama itu kalau ditutup, itu makruh sebenarnya, tidak baik ya. Pertama juga karena di sana itu sumur termasuk tempat favoritnya para jin berkumpul di situ. Jin itu kan ada muslim, ada kafir kan, gak semuanya ya, gak semua jin itu kafir kan, tidak begitu. Jin muslim pun ada. Kalau misalnya di wilayah-wilayah seperti masjid atau tempat-tempat yang baik, yang banyak adalah jinnya jin muslim dan mereka berhak untuk hidup kan begitu. Contoh ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kalian makan daging ya yang masih ada tulangnya, maka bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim kan begitu kan. Kemudian kau buang tempat sampah. Kenapa? Karena saudara-saudaramu jin yang ada di sana, jin muslim itu perlu makan juga. Kalau makanan daging kamu bacai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu makan dan tulangnya kamu buang, maka jin pun masih bisa makan tulang tersebut karena sudah dibacai basmalah. Nah, itu berarti apa? Nabi pun perhatian kepada dunia jin karena mereka beriman, yang muslim. Nah, diantaranya juga favorit dari tempat jin-jin itu adalah sumur. Kalau sumur tersebut sumur miliknya umat Islam ditempati jin muslim, kita kan tidak tahu, ya kan? Di situ letak. Kalau Nabi aja mengajarkan menghormati dunia jin yang muslim, maka di sini juga demikian makruh kalau kamu tutup. Kan kasihan juga mereka kan gitu. Nah, itu pertama, ya dah, menghormatilah. Kalau kita yakini jinnya jin muslim, sudah kita yakini karena itu dulunya pesantren, dulunya tempat ibadah, dulunya. Cuman memang jin itu baik muslim maupun kafir suka mengganggu orang. Ya biasalah. Jangankan jin, manusia aja mengganggu sesamanya itu banyak kok. Ya dah, lebih jahat daripada jin, kan gitu kan ya? Banyak dah, banyak. Jin itu cuma goda gitu aja. Manusia bisa merampok dan membunuh loh. Ya, jin itu cuma goda. Anggap saja seperti Mbak Kunti katanya, Mbak Kuntilanak. Cuma menampakkan aja, menakut-nakuti. Kata orang Jawa, kan gitu kan. Hanya gitu aja. Tapi manusia sampai membunuhnya, merampasnya, merampoknya. Ya. Wadah keluarganya diperkosa lagi dan segala macam. Itu jahatnya manusia kadang-kadang lebih daripada jin, ya kan? Nah itu. Nah dulu suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi. Jadi ada anaknya orang Yahudi itu mendekat pada Rasulullah, ya dengan proses panjang. Ringkas cerita, si anak ini kemudian mendapatkan rambutnya Rasulullah. Rasulullah kan juga berpotong rambut kan gitu kan, banyak diminta sama para sahabat, ya dah, biasa lah gitu, kejadian alami kan, potong rambut. Nah, salah satu rambut Nabi itu diambil oleh si anak Yahudi ini, kemudian diberikan kepada orang Yahudi yang tukang tenun, tukang santet lah gitu ya, tukang sihir, dukun. Maka oleh orang Yahudi pendukun dan dukun itu entah dibacain apa mantra-mantra, kemudian dilemparkan di sumur milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dah. Kemudian setelah beliau minum, gak sadar, dan beliau tahu, Nabi Muhammad tahu, subhanallah, katanya bilang pada Siti Aisyah, hei Aisyah, aku lihat air sumur itu menguning seperti hina. Apa hina itu? Daun pacar itu. Daun pacar kalau ditempelkan di tangan ini anak-anak perempuan kan menjadi kuning kan gitu kan. Aku melihat begitu, ya. Atau bahkan aku melihat ada muncul dari situ itu seperti kepala setan katanya dari sumur itu. Ternyata sumurnya tadi itu sudah disihir lah begitu. Ya, seneng setannya di situ, seneng jinnya karena tempat disihir itu. Ya, dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mewaspadai ya, jangan sembarangan lah terhadap sumur kan gitu. Karena penunggunya itu ada kasarnya. Penunggunya maksudnya bangsa jin, setan dan segala macam. Dalam kasus itu si tukang dukun dari Yahudi itu tidak bekerja sama dengan jin muslim enggak, tapi jin kafir yang menunggu sumur tersebut. Intinya
bahwa sumur-sumur itu biasanya menjadi favorit tempat jin, karena itu dimakruhkan. Kecuali misalnya darurat ini, nggak ada lagi tempat mau bikin sapi tank dan segala macam, nggak ada. Pokoknya di pinggir-pinggir nggak bisa lagi darurat, ya hendaklah mencari orang yang pandai bisa mengusir jin, baru aman. Karena kalau udah gitu marah Ustaz. Kalau marah ya kasihan kan. Kalau dipergunakan untuk jamaah pengajian, bisa-bisa jamaah pengajiannya kena jin nanti, kerasukan jin. Atau dipakai pesantren ya, pesantrennya anak-anak pondok kena jin, kan namanya bersiko. Kalau dipergunakan rumah tangga, jangan-jangan nanti bapaknya lagi pergi kemana, anaknya kerasukan jin, gimana? Kan tidak suka juga kita kan, ya kan? Jadi lebih aman ya, gak usah ditutup. Tapi andai kata dianggap darurat, ya harus dipindah dulu. Jadi gak asalkan, wah aku suka lah gitu, kan bisa pindah tempat kan, ya. Kecuali kalau orangnya ini pelit, mohon maaf ya, ini itu aja lah, yang ini ya nanti untuk taman, untuk gini, ini itu aja, ya. Nah itu kan pelit untuk diri sendiri kan, demi keamanan tapi pelit pada diri sendiri. Mestinya yang untuk taman aja lah dipergunakan untuk sapi tank, untuk apa lagi, kan begitu ya. Yang ini ya tidak tahu dibuat untuk siram-siram kan bisa Ustaz, airnya dimanfaatkan masih bisa, ya. Ya mungkin airnya nggak diminum tapi dimanfaatkan untuk siram-siram tanaman atau dan lain sebagainya, begitu Ustaz. Jadi saran saya nggak usah ditutup ya. Pertama makruh, kedua yaitu tempatnya mangkalnya jin di sana. Tapi jin ada dua ya, ada jin muslim, ada jin kafir, kita nggak tahu yang ada di situ. Ada saran saja ya, manfaatkan untuk kepentingan yang lain, airnya tetap diambil, begitu dimanfaatkan. Jelas Ustaz? Jelas. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mohon bertanya kepada Ki Lutfi Basori tentang doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukum mendoakan orang yang sudah meninggal dengan 3, 7, dan 40 dan 100 hari serta pendak pertama. Pendak itu 1 tahun. Pendak pertama, pendak kedua, dan pendak ketiga atau 1000 hari. Bagaimana bila hal itu dikaitkan dengan tradisi Hindu? Dalam kurung pernah lihat video mu'alaf yang dari Hindu bahwa hal tersebut adalah termasuk kepercayaan Hindu. Baik, ini yang mempermasalahkan cuma satu kelompok saja, namanya Wahabi Salafi. Ya, itu aja yang mempermasalahkan. Dunia tidak mempermasalahkan. Ya, jadi yang keberatan itu hanya orang apa? Wahabi Salafi. Ya, begitu. Oh ini mengadakan tahlilan hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100. Ini adalah tradisi Hindu gitu. Ya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad pun mengislamkan atau islamisasi tradisi, ya. Contoh misalnya tradisi orang Yahudi, yaitu orang Yahudi itu berpuasa 10 Muharram. Namanya Asyura. Itu udah puluhan tahun, ribuan tahun zamannya Nabi Musa, jadi tradisi. Begitu Nabi Muhammad tahu, ringkas cerita oleh Nabi Muhammad diislamisasi, maka umat Islam diperintahkan untuk puasa Asyura, tapi tidak boleh sama dengan tradisi apa Yahudi, harus puasa sebelumnya, jadi 9, 10 atau dengan puasa setelahnya yaitu 10, 11. Ini namanya tradisi Yahudi yang sudah diislamisasi. Nabi loh ini. Terus apa dikatakan puasa Asyura? Kamu tetap seperti Yahudi. Apa digitukan? Nabi Muhammad kamu ini seperti Yahudi begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya sudahlah. Dan masih banyak ya tradisi-tradisi yang oleh para ulama diislamkan itu masih banyak. Ya enggak? Bahkan itu dipergunakan oleh orang Wahabi Salafi. Contoh apa ini? Kalau kita melihat dunia Islam itu kan dalam peta keagamaan di dunia ini kan bisa dikatakan datangnya sudah agak akhir kan ya. Wajah di Indonesia misalnya, dulu mana Hindu dan Buddha masih Indonesia, dengan Islam masih Indonesia, duluan Hindu dan Buddha kan gitu kan ya, ringkasnya gitu. Dan demikian juga di dunia ini, di dunia banyak agama-agama yang datangnya terlebih dahulu daripada Islam. Tapi ada beberapa tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam kemudian diislamisasi. Contoh misalnya ini masjid. Dulu zamannya Nabi masjid itu adalah halaman yang diberi pagar. Kemudian bermekaran terus, zaman berkembang sampailah jadi masjid. Sudah masjid ada bangunan temboknya itu. Kemudian
mengadopsi, salah satunya ini, mengadopsi tradisi Buddha, yaitu stupa Buddha. Stupa ini menjadi tradisi kebiasaan agama Buddha membuat tempat ibadah itu dengan lengkungan gini ya, namanya stupa, bentuk stupa. Ya, tapi dengan gaya-gaya arsitek tertentu yang orang mengatakan, oh ya ini milik agama Buddha. Mungkin ada gambar-gambarnya, patung-patung atau apa itu. Kemudian diislamkan oleh para ulama, maka jadilah Kuba. Jadilah Kuba. Nah, Kuba itu diletakkan di masjid mana saja, namanya Kuba. Bentuknya gimana? Stupa juga. Ya, ternyata orang Wahabi protes kan? Nggak ada yang protes itu, padahal itu miliknya apa? Orang Buddha asalnya, stupa-stupa itu. Jelas ya? Cuman diislamisasi. Gimana? Bentuknya di setel sekian lumayan jadi berbeda, tapi walaupun setengah bulatan, tapi sudah orang mengatakan, ini Kuba masjid. Tak mungkin kalau bentuk begini dikatakan ini tempat apa namanya itu? Candi misalnya. Oh ini candinya orang Buddha, nggak mungkin. Ini adalah masjid karena ada sudah diislamkan atau islamisasi. Adat tadi ya, itu satu. Kedua, tahu menara enggak? Menara masjid itu. Apa sih artinya menara? Mahallun nar. Al-manar dari kalimat mahallun nar atau makanun nar. Al-manar, tempat al-manar, ya, tempat api. Dulu orang Majusi, kalau mau menyembah Tuhannya, yang Tuhannya itu berbentuk api, maka apinya itu ditaruh tempat atas. Loh, penyangganya namanya manar. Tempat api. Tapi oleh umat Islam diambil penyangganya itu, kemudian diislamisasi, tidak diberi api, tapi diberi membran. Apa membran ini? Toa, ya, yang halo, Allahu Akbar, pengeras suara di atas sana. Jadi maka mimbar, maka menara yang di masjid-masjid, termasuk juga masjidnya Wahabi yang ada menaranya, itu adatnya asalnya adanya orang Majusi. Kemudian diadopsi, dikasih mimbar, jadilah di tempat azan di situ, suaranya, azannya di bawah, suaranya kemana-mana, bisa lebih jauh lagi. Boleh nggak? Ya boleh, itu seluruh dunia ada kan? Sekarang masjid-masjid seluruh dunia ada nggak? Gubanya ada nggak? Ada menaranya enggak? Ada. Itu bukan milik umat Islam asalnya, cuman islamisasi budaya milik orang non muslim. Apa bedanya dengan demikian? Yasinan itu apa orang Buddha yasinan? Ya enggak lah. Maka cuman hari-harinya saja diambil, enggak masalah. Kemudian dirubah. Saya nggak tahu kalau orang Buddha itu misalnya saya nggak tahu ya. Misalnya doanya Hong Wilaheng. Hong wilahnya dihapus diganti La ilaha illallah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu baca Yasin untuk mayit ini perintah Nabi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Mau hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100. Ya, haul tiap tahun haul itu tetap mayit yang sudah di kuburan. Kita diperintahkan oleh Nabi kok. Iqra'u Yasin ala mautakum. Kemudian kita membaca Yasin. Cuman orang kalau misalnya diajak bareng-bareng habis Yasin, terus habis Yasin ngapain? Gitu ya. Kita tambahlah salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata orang Islam senang baca tahlil. Ya. Yang baca selawatnya mungkin 10 kali, tasbihnya 10 kali. Begitu la ilaha illallah, asyik orang Islam karena menyebut nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100. Akhirnya masyarakat yang semula diajak yasinan memberi nama, cuma memberi nama aja. Ayo yasinan, yang mana sih? Yang ada la ilaha illallah. Oh, yang pakai tahlil itu tak? Iya, yang la ilaha illallah itu kan tahlil, iya. Akhirnya terbiasa lisannya orang itu menjadi tahlilan gitu. Maka ada tahlilan baca doa 100 hari, 1000 hari, begitu Ustaz. Ya dah, itu adalah perintah Nabi. Terus gak boleh. Siapa Anda gak boleh melarang orang baca Yasin dan tahlil untuk mayat? Siapa Anda? Nabi aja perintah kok. Jelas ya?
Jadi diislamkan. Banyak Ustaz diislamkan. Contoh ini baju Anda ya. Ustaz, ini bajunya namanya baju apa Ustaz istilahnya? Baju koko. Baju koko kan? Baju koko ya. Kalau kita mengatakan busana muslim untuk orang Indonesia, betul? Anda kalau beli busana muslim untuk laki-laki, ya ini baju koko ini. Ini sebenarnya bukan adat Islam. Nabi tidak menggunakan kayak gini Ustaz. Nabi pakai gamis. Ya, tapi orang Islam Indonesia khususnya orang Melayu termasuk orang Wahabinya sekali itu ya banyak yang pakai gini nih. Ini kalau kita jujur melihat film ya zaman dahulu kala ada film silat kungfu Bruce Lee namanya apa Bruce Lee atau Bruce Lee itu ya itulah bahasanya. Bajunya kayak gini tapi kadang-kadang warnanya hitam ada kuning kadang merah ya kan ditutup rapat ditali gini ya persis sebenarnya begini itu namanya baju koko namanya. Ya, dan koko ini asalnya kakak bagi nama Cina itu koko itu kakak si koko itu ya. Jadi baju koko ini bajunya orang Cina sih. Cuman karena yang saya tahu saya pernah lihat Brasil itu pakai hitam ya, juga pakai apa namanya? Pakai kuning itu tradisi orang Cina asli sana. Kadang merah juga begitu kan tradisinya. Oleh ulama-ulama Indonesia diganti saat ini kok bagus. Bentuknya sedikit diganti, warnanya diganti putih. Maka mayoritas baju koko itu warna putih yang dikatakan baju busana muslim. Padahal bukan busana muslim asalnya. Ya dah, itu pun dibeli sama orang-orang Wahabi dan dipergunakan. Ya, terus pada haram, pada boleh. Padahal dikatakan nggak boleh ini. Ya inilah jadi nggak jujur. Jadi banyak sebenarnya tradisi-tradisi yang sudah diislamkan, maksudnya islamisasi tradisi dan tidak bertentangan dengan syariat maka boleh dilakukan. Jelas ya? Mau nggak tepat 3 hari, ya bilangnya 3 hari padahal tanggalnya hari kelima, nggak masalah. Kemarin kita juga gitu, wah kalau zaman sekarang ini kalau mau tahlilan kebanyakan orang yang nunggu kalau malam itu kalau dari luar kota senang malam minggu, malam ahad. Kenapa? Karena besoknya libur. Ya kita bikin saja hari ke-100 Fulan dan Fulan ditempatkan malam ahad. Kenapa? Karena malam libur. Padahal hitungannya 107. Tidak masalah. Dosa? Enggak dosa. Enggak apa-apa. Telat enggak apa-apa karena diajukan. Gitu. Hal-hal kan begitu kan? Ada hal di Fulan di tempat ini karena ada masalah maka ditunda 1 bulan lagi kan gitu. Dosa? Enggak dosa. Ya dah, itu kan tradisi aja nggak masalah. Itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tidak nggak sama dengan Wahabi Salafi pasti tidak sama. Ya dah. Sekali lagi kalau ada orang mempertanyakan kebulihan, ya kebulihan melaksanakan doa untuk hari ke 3, 7, 40, 100 pendak sampai 1000 hari bagi Ahlussunnah wal Jamaah boleh. Jelas ya? Ahlussunnah wal Jamaah boleh, tapi bagi Wahabi Salafi tidak boleh. Memang berbeda, Ustaz. Wahabi Salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah jelas berbeda karena dalilnya juga berbeda. Ulama-ulama salaf pun berbeda, ya enggak? Kalau kita mengikuti jalur yang benar dengan sanad keilmuan yang benar, maka banyak ulama-ulama di dunia, saya tidak katakan di Indonesia, di dunia ini mengamalkan seperti tadi itu. Tahlilan biasa. Hall di Indonesia ini yang datang juga dari berbagai tempat, dari luar negeri pun ada. Ya dah, biasa itu. Karena memang boleh, jadi tidak masalah. Jelas? Ada lagi Ustaz? Sudah habis ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan bagi kita. Nggak usah nggak usah was-was, nggak usah ragu. Kalau kita mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amaliyahnya, insya Allah semua ada dalilnya. Ya dah. Mau dikatakan apapun oleh orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah nggak perlu itu diurusi gitu ya, biarkan mereka. Kata Mutiara, biarkan anjing menggonggong ya, tapi tahlilan tetap akan berjalan ya dah. Biarkan anjing menggonggong tapi haul tetap berjalan kan gitu kan ya. Biarkan anjing menggonggong tapi maulid Nabi kita tetap berjalan. Semakin marah kan maulid Nabi, semakin dibid'ahkan semakin marah luar biasa ya dah. Biarkan mereka menggonggong, kita Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap melaksanakannya karena kita pakai dalil ya, bukan kosongan kita ini ya. Itu saja. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.